Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor, termasuk UMKM. Seperti di Kota Medan, banyak UMKM gulung tikar akibat tidak siap menghadapi badai pandemi. Namun, tidak seperti UMKM yang satu ini, Rumah Markisa Nurland. Pusat oleh-oleh dan edukasi di Kota Medan yang memproduksi sirup buah Markisa asli. Sirup Markisa yang diproduksi di sini mengandalkan kualitas buah Markisa asli yang berasal dari tanah Karo. Proses pembuatannya pun terbilang masih semi manual. Pertama, buah Markisa segar dikupas, lalu isinya dikeluarkan dengan bantuan mesin. Kemudian, isi buah Markisa diproses lagi dengan menggunakan mesin pemisah biji hingga didapatkan sari buah Markisa. Sari buah Markisa ini kemudian dimasak dengan gula pasir hingga matang dan siap dikemas. Meskipun saat ini Rumah Markisa Nurland hanya memperkerjakan beberapa karyawan saja, namun kegiatan produksi tetap berjalan sesuai pesanan pelanggan. Selain itu, Rumah Markisa Nurland ini juga membuat beberapa produk inovasi dari olahan bunga telang untuk mendongkrak penjualannya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak sektor kehidupan masyarakat yang terdampak. Salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas untuk tetap bertahan di masa sulit seperti ini. Nah, untuk membahasnya lebih jauh lagi pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber Selasar Budi pada episode hari ini yang merupakan salah satu pemilik dan pengelola UMKM yang ada di Kota Medan dan cukup terkenal di kota ini. Kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Insya Allah sehat. Sehat ya Pak ya. Pak, terima kasih sudah hadir di studio Selasar Budi. Bagaimana kabar UMKM yang Bapak kelola saat ini di tengah kita semua mengalami kesulitan di masa pandemi ini ya Pak? Bagaimana dengan UMKM Pak Iwan sendiri? Iya, jelasnya dalam situasi pandemi corona ini kita mengalami penurunan omset sampai hampir 90%. Hampir 90% Pak? Iya. Jika dibandingkan dengan sebelumnya Pak, di tahun katakan 2018 dan ke bawah? Kebetulan kita di Markisa Nurland, objek utamanya memang sumber penghasilannya itu dari kunjungan wisatawan. Rumah Markisa Nurland merupakan tempat belanja wisata. Dan sekarang bisa dikatakan ya wisatawan itu yang ada nol kan itu. Jadi memang kita terasa. Nah untuk itulah kita mungkin nanti bercerita tentang apa inovasi untuk mengatasi ini. Iya. Jadi pemirsa bukan hanya menjual produk. Iya. Yang menjadi oleh-oleh khas cukup terkenal dari Kota Medan. Saya pikir pemirsa di tanah air sudah tahu ya produknya, tapi lebih kepada pusat edukasi. Jadi banyak orang wisatawan itu yang berkunjung sebenarnya melihat proses pembuatannya gitu ya Pak. Ya otomatis jadi nol ya. Nol. Baik, Bapak mengelola bisnis UMKM yakni Rumah Markisa Nurland. Ini sejak tahun berapa Pak Iwan? Karena ini cukup legendaris begitu ya. Ya, Markisa Nurland ini didirikan sejak tahun 1985 oleh ibunda saya Hajah Nurland. Yang awalnya ibunda saya hanya merupakan usaha sambilan memberikan oleh-oleh untuk ya saudara-saudara yang datang, yang berkunjung ke Medan. Biasanya dia beli, tapi setelah pensiun kan penghasilan orang tua itu udah berkurang, tapi tetap berniat mengasih oleh-oleh, ya kan. Akhirnya ada salah satu keponakannya mengatakan, wah ini tante ini enak untuk dibuat, bisa dibisniskan gitu. Akhirnya mulai dari kecil dibuat sendiri, ya ditanganin sendiri dari kecil-kecilan lah. Berarti homemade gitu ya, iya. Pak ya. Nah, dan itu buah Markisa. Markisa waktu itu, iya betul.
karena ini juga buah lokal gitu ya, Lokal Pak. ya. Nah, mengapa memilih Markisa untuk menjadi produk unggulan Norland? Iya, betul. Dari dulu 1985 hingga sekarang tetap buah Markisa Norland. Karena memang Markisa asam ini yang dibuat sirup ini merupakan buah khas Sumatera Utara, dan memang di luar Sumatera Utara hanya ada di satu daerah lagi ya, kalau saya nggak salah di Makassar, di Malino namanya, yang bisa membuat sirup Markisa yang seperti sama dengan di Medan ini. Kalau di luar ini rasanya pasti beda, makanya orang ke Medan itu mencari Markisa. Di daerah lain kalau dibuat rasanya, contoh kita tanam di dataran tinggi misalnya di Aceh, di Gayo sana, tapi rasanya nggak sebagus yang ada di sini. Aromanya, itulah terkenalnya oleh-oleh. Makanya mungkin ibunda dulu memilih yang khas Medan itu Markisa. Dan ini dari Tanah Karo ya, Pak. Tanah Karo. Dari Tanah betul. Karo, Brastagi yang Sekitarnya lah. iya, dan ini tidak begitu jauh dari kota Medan. Jadi Iya. memang kearifan lokal, Iya. nilai kearifan lokal ada Iya, di sini ya, dilestarikan hingga saat ini. Sejak awal berdiri hingga saat ini sudah sampai sejauh mana produk Norland dikenal oleh masyarakat, Pak Iwan? Iya, betul. Karena kebetulan kami itu pelanggannya banyak wisatawan, katakanlah dalam dan luar negeri. Ya mudah-mudahan saya tidak tahu pasti sampai kemana, tapi sudah sudah ke mancanegara. Cuman kita memang tidak ada membuka penjualan di luar. Ya. Tapi kalau masalah dikenal ya sebagai buktinya mungkin banyak, kalau untuk di tanah air sendiri banyak yang mesan ke kita melalui paket online segala macam ya, kita kirim kemana-mana, ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta. Jadi saya kira Markisa Norland sejak tahun 85 sudah cukup dikenal lah gitu. Cuman kita tetap mempertahankan di satu tempat aja. Iya, Pak Iwan, kalau Bapak melihat dulu yang berkunjung itu berarti wisatawan tidak hanya lokal ya, Iya. tapi mancanegara. Iya, Mereka betul. melihat buah Markisa ini pasti sesuatu yang unik ya. Iya betul. Jadi karena sesuatu yang unik, kita buat di tempat kita di rumah Markisa Norland, kita tanam pohon Markisa sebagai contoh. Tapi itu rasanya nggak bisa yang kayak dari Brastagi. Iya. Cuman minimal untuk mereka mengetahui secara edukasi mana sih buah Markisa, dan setelah masuk ke ruangan pembuatan Markisa, dilihat buah Markisanya ditunjukkan hingga akhirnya sampai proses pembuatan di dapur, dan akhirnya sampai limbahnya bisa dibuat kerajinan dan lukisannya. Kalau sebelum pandemi COVID-19 ini, Pak Iwan, biasanya rumah Markisa Norland itu menghasilkan berapa banyak produk? Waktu sebelum pandemi ini kita bisa menghasilkan produksi itu hampir bisa sampai 1 ton sampai 1,5 ton per bulan. Kalau sekarang 200 kilo aja ya udah susah, maksudnya kita membuatnya untuk terjual gitu. Dan kita pun nggak berani stok terlalu banyak karena pembelinya pun ya seperti belum pasti lah gitu. Karena industri pariwisata pun belum bergerak untuk memulai kunjungan-kunjungan. Karena kita kan terus berkomunikasi, kita bekerja sama dengan travel semua, selalu komunikasi. Kayaknya ya masih belum lah, mungkin orang masih takut datangnya kan. Ya, nah Pak Iwan, tidak hanya produk Markisa ternyata yang ada di rumah Markisa Norland ini, tapi juga ada titipan-titipan kerajinan juga ya. Iya, betul, Amanda. Di Markisa Norland itu sebenarnya jadi sarana tempat penitipan barang UMKM lainnya. Ya macam-macam, mulai dari ulos, keripik, ya ada yang dodol perbaungan, ada peci batu bara. Saya kira sampai hampir ada 20-30 pengusaha UMKM lah yang ada di situ. Dan ini memang terutama oleh-oleh khas Sumatera Utara lagi. Jadi memang kalau selama pariwisata, kunjungan wisata itu berjalan, ya insya Allah memang ini cukup membantu lah bagi pengusaha-pengusaha UMKM yang lain. Jadi sebenarnya bukan kami aja Markisa Norlandnya sendiri yang terpukul dengan ini. Ya kawan-kawan dari UKM yang menitip barang itu di situ pun memang terdampak. Terdampak juga memang. Berarti Pak Iwan, rumah Markisa Norland tetap produksi. Tetap. Sampai sekarang juga tetap produksi. Iya, tetap produksi. Cuman yang kita tetap produksi, tetap buka, tapi kita tidak menerima kunjungan wisata edukasi.
Saya tambahkan sedikit, tadinya selain mancanegara wisata edukasi, kita buka wisata edukasi untuk anak-anak sekolah. Kita buat untuk yang waktu itu udah baru tahap anak TK sama anak SD, kunjungan dari sekolah-sekolah itu. Ini mereka sendiri yang inisiatif setelah mengetahui rumah edukasi ada. Ya mereka kontak melalui, mungkin setelah membaca ininya di Instagramnya, di FB-nya, mereka kontak mau kunjungan. Kita kan promosikan wisata edukasinya. Ya. Nah ini kebetulan selama pandemi ya pada tutup semua. Ya, karena juga sistem pembelajaran juga dilakukan secara daring gitu ya Pak. Daring. Baik Pak Iwan, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Melakukan inovasi dan kreativitas untuk bertahan di tengah pandemi memang sangat dibutuhkan. Seperti produk olahan dari bunga telang yang diproduksi oleh Rumah Markisa Nurlen ini. Ya, sejak pandemi COVID-19, Rumah Markisa Nurlen mulai berinovasi menciptakan produk olahan baru yang lebih terjangkau oleh pasar. Berbagai produk olahan dari bunga telang pun berhasil diproduksi. Bahan baku bunga telang yang digunakan juga ditanam sendiri di halaman Rumah Markisa Nurlen, sehingga tetap terjaga kesegaran dan kualitasnya. Bunga yang telah dipanen kemudian diolah menjadi berbagai produk. Salah satunya adalah kue sangko khas Sumatera Barat ini. Kue yang terbuat dari beras ketan ini dicampur dengan ekstrak pewarna alami dari bunga telang agar menghasilkan warna yang menarik dan cita rasa yang unik. Selain kue sangko, Rumah Markisa Nurlen ini juga membuat berbagai produk olahan bunga telang. Seperti teh telang, puding telang, tepung bunga telang, dan pewarna telang. Selain unik, khasiat mengonsumsi bunga telang di musim pandemi seperti saat ini juga menjadikan produk olahan telang ini menjadi primadona konsumen. Dari inovasi sederhana ini, bisnis Rumah Markisa Nurlen dapat tetap bertahan di tengah terpaan badai pandemi COVID-19. Pak Iwan, kalau begitu bagaimana caranya bertahan di situasi pandemi seperti saat ini? Apalagi ini masalah bisnis, bisa bertahan saja sudah sungguh sangat bersyukur. Iya, betul. Ke dalam masa pandemi ini kan daya beli itu kan agak udah lemah gitu. Kita melihat produk kita Markisa ini kan yang premium, harganya mahal. Karena memang benar-benar dari Markisa asli dengan gula asli, nggak bisa kita turunkan harga lagi karena udah memang mahal lah semua bahan. Nah kita lalu berpikir apa sih produk yang bisa kita jual dengan harga yang murah dan berkualitas. Akhirnya kita memilih bunga telang namanya, bunga telang. Nah itu bunga telang bisa kita kebunkan sendiri. Nah kebetulan adik saya Mimi membawa bibit itu sebenarnya udah dari setahun lalu, tapi belum kita promosikan terlalu besar lah. Dan setelah masa pandemi ini kita mulai berkonsentrasi juga untuk membuat produk bunga telang ini. Karena bunga telang ini kita pilih selain dia rasanya segar, juga bermanfaat secara kesehatan. Berarti balik lagi ke pola hidup, karena kan sudah menjadi tren gaya hidup sehat, ya Pak ya. Jadi kuncinya adalah inovasi begitu ya pemirsa, inovasi untuk bertahan, dan ini melirik produk yang murah, begitu ya. Terjangkau lah harganya. Terjangkau. Terus bunga telang juga bisa hidup dengan mudah. Dengan mudah. Gitu ya, Pak ya. Baik, kalau boleh tahu ada produk apa aja nih Pak? Olahannya yang Rumah dari bunga Markisa telang Nurlen. itu kita punya produk yang pertama teh celup. Dan itu kita buat juga minuman segar dicampur dengan lemon, ya kan, langsung soft drink kayak gitu ya, bisa diminum. Kemudian kita buat juga ada kue sangko namanya, kue tradisional Minang tuh, ya kan dibuat dulu. Ini kue ini peninggalan ibu saya, cuman Mimi modifikasi dengan memakai bunga telang sebagai pewarnanya. Kemudian ada agar-agar juga, ya kan. Udah itu ada ya bunga telang, istilah Mimi itu bunga telang curah. Jadi dia bentuk yang ini aja, nggak diapain, bunganya aja dijual.
bisa untuk tadi tuh apa namanya pewarna tadi. Iya, iya, dan juga minuman gitu. Iya. Ya. Kalau begitu range harganya pasti jauh di bawah produk Jauh. sirup Nurlen ya Iya. Pak. Berapaan Pak Iwan? Kita yang buat itu yang satu pack yang bunga telang teh celup seperti teh celup itu hanya 15.000 dengan isi 10 saset, saset. gitu ya. Terjangkau harganya. Kalau begitu Pak Iwan, dari pengalaman ini menurut Pak Iwan seberapa penting inovasi itu dalam bisnis? Ya, inovasi itu dalam bisnis ya saya kira sangat penting sekali, terutama dalam persaingan bisnis sekarang semakin ketat. Iya. Iya kan, kalau kita mau tetap hidup, apalagi dalam suasana pandemi ini, bagaimana kita menciptakan beraneka ragam produk yang bisa bersaing di pasarnya, kan itu yang jelas, dan juga dengan harga yang terjangkau. Jadi kita tidak tergantung hanya dengan satu buah produk yang ada, harus berbagai ragam produk yang harus kita hasilkan sehingga bisa menopang kehidupan dari usaha kita. Selain inovasi produk dari bunga telang ini, Rumah Markisa Nurlen juga tetap memproduksi sirup dan jus Markisa. Berarti Iya, ya Pak, itu tetap sampai sekarang. Tetap. Nah, saya dapat info juga, tadi juga Bapak sebutkan sedikit bahwa limbah kulit dan juga biji buah Markisa tadi pemirsa ini tidak dibuang. Iya, betul. Nah, ini mau dijadikan apa Pak? Iya. Kok bisa kepikiran limbah? Ya, yang memang bisa idenya itu kan kita mikirkan semua itu gimana supaya ini bisa bermanfaat semua. Kebetulan kita ada dapat masukan juga, memang ada pelukis khusus limbah tanaman ini biji-bijian, ada namanya Bapak Morris Regar. Dia memang dah pelukis terkenal untuk ini. Dan dia bisa buat dari limbah Markisa kita, buat lukisan, buat kerajinan kotak tisu, semua macam-macam lah bisa dia buat, handicraft istilahnya. Dia bisa buat semuanya. Jadi berdasarkan itu kita bekerja sama juga sama Morris. Cuman ini belum kita pasarkan secara massal. Ini berarti wisatawan tertarik. Sangat tertarik, dia terkejut gitu. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Jadi itu ya, bagian dari wisata edukasinya. Sehingga ini bisa lagi ya, bangkit lagi begitu. Iya. Pak, kita jeda lagi. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, apa kata mereka tentang inovasi yang dilakukan oleh Rumah Markisa Nurlen ini? Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Perubahannya ada Mbak, perubahannya. Sebelum COVID ini kita kan ramai penjualan tuh banyak semua gitu. Tapi sesudah COVID ini penjualan kita udah mulai berkurang. Kita hanya WA, online gitu kan, ataupun nanti ada tamu yang datang secara pribadi seperti itu. Ya mudah-mudahan harapan kita sih COVID ini selesai, penjualan kita pun kembali seperti semula lagi, banyak gitu, terus-terus juga banyak gitu Mbak. Kita menciptakan sesuatu yang baru, yaitu dari bunga telang. Jadi untuk bunga telang itu sendiri kita menciptakan untuk ke tehnya, teh celup, ada mungkin nanti kue sangko ya. Lalu ada juga minuman bunga telang, ada juga nanti puding dari bunga telang seperti itu. Nah, berhubung karena pandemi, otomatis ya tamu-tamu reguler aja yang kita masih bisa berharap dengan sistem mungkin online ya, atau mungkin direct langsung datang ke sini, tapi tidak untuk dine in. Kalau perbedaan pasti ada. Sebelumnya kan memang tamu kami rame. Semenjak COVID ini jauh berkurang. Dulu waktu sebelum pandemi kami ada diproduksi ada lebih kurang 6 orang. Sekarang semenjak pandemi ini saya tinggal sendiri. Pastilah kalau masalah pandemi mudah-mudahan cepat selesai biar kembali seperti semula. Pak Iwan, apa harapan Bapak untuk perkembangan bisnis? Apalagi Rumah Markisa Nurlen ini kan termasuk legend begitu ya, legendaris, agar tetap survive gitu ke depannya. Yang jelas kalau dalam jangka pendek kita berharap pandemi segera berakhir lah. Kalau untuk ke depannya kami tetap survive. Kami memang dari dulu tetap mempertahankan mutu dari produk kami. Dan dari mulai ibu sampai sekarang kami tetap
tidak merubah rasa kualitas dari produk kami, dan kami yakin itu akan bertahan dengan produk itu. Ya, berarti intinya adalah mempertahankan ciri khas, Iya. begitu ya Pak ya. Karena ciri khasnya dari produk lokal ini, Nurlen ini adalah tidak menggunakan bahan-bahan pengawet gitu, bahan-bahan kimia. Jadi itu sudah dari tahun 1985 hingga kini konsisten. Iya. Begitu ya Pak ya. Nah, sebagai pelaku UMKM yang waduh, tadi omsetnya buat saya sedih Pak. Menurun hampir 90%. Saya persilahkan Bapak juga untuk memberikan semangat kepada para pelaku UMKM yang juga terdampak pandemi ini, betul. khususnya di Kota Medan. Pada teman-teman banyak bekerja sama lah dengan kawan-kawan secara UMKM, karena kalau kita bersama-sama mungkin beban semakin ringan, kan itu yang jelas. Dan kemudian banyak mencari pasaran itu secara jemput bola, jangan hanya menunggu saja. Itu saya kira yang bisa kita lakukan sekarang dalam situasi pandemi ini. Iya, dan harus tetap optimis begitu ya betul. Pak Iwan, karena kan toh juga Allah tetap kasih rezeki loh ya. Karena lewat penjualan secara online juga buktinya masih ada bisa. begitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong Pak, dengan pekerja di rumah Markisa Nurlen itu bagaimana? Ya betul, dalam situasi ini ya kami mengurangi, istilahnya apa ya, merumahkan juga. Ya cuman sewaktu-waktu kita butuhkan mereka kita panggil. Dipanggil lagi. Dalam keadaan ada dibutuhkan. Jadi ya hanya untuk orang standby aja sama orang di dapur aja yang kita pakai sekarang. Itu yang setiap harinya. Biasanya kan ada kayak guide-nya, ada ininya. Oh iya. Sekarang ya nggak bisa bayarnya. Baik, Pak Iwan, untuk menutup Selasar Budi kali ini silahkan dipromosikan. Oh iya. Karena ini era media sosial, silahkan. Oke, kami dari Markisa Nurlen mempersilahkan pemirsa untuk dapat mengetahui lebih lanjut Markisa Nurlen, rumah Markisa Nurlen di FB kami Markisa Nurlen, dan di Instagram kali Nurlen Oleh-oleh Medan. Ya, dan untuk para pendidik gitu ya, dan juga peserta didik, silahkan ini bisa diintip juga, bukan hanya untuk membeli produk oleh-oleh begitu ya, tapi juga untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar gitu ya, karena ini adalah pusat edukasi. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Selasar Budi. Semoga percakapan kita ini bermanfaat dan menginspirasi para UMKM yang sedang terdampak pandemi COVID-19. Sehat selalu dan sukses ya Pak. Iya, terima kasih. Pemirsa, hikmah di balik pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah membuat kita belajar untuk terus berinovasi dan kreatif. Dari cerita inovasi rumah Markisa Nurlen ini, semoga Anda dapat terinspirasi untuk menciptakan warna baru meski di tengah pandemi. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.